masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para Anda yang telah hadir siang. Perkenalkan, saya Dr. Sipai sebagai praktisi kesehatan yang akan memandu kegiatan webinar dengan topik pandemi to endemi, apa yang harus Bunda siapkan untuk keluarga dan sebuah hati. Tentunya dengan narasumber terbaik yang telah hadir di studio dan juga di Zoom pada siang ini. Saya ingin menyapa dulu para bunda yang telah hadir. Halo bunda-bunda, ini bundanya sudah dari seluruh Indonesia ya, yang hadir pada siang ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ada beberapa tips dan trik agar lebih nyaman mengikuti selama acara ini berlangsung. Yang pertama, harap membuka kamera selama acara berlangsung. Kami juga meminta agar diperhatikan dan akan kita buka pada saat sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya jika ingin bertanya, para bunda raise hand dulu sehingga nanti akan diminta untuk membuka mic-nya untuk menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber. Nah, sebelum acara kita mulai, kita berdoa dulu ya para bunda. Baik, kita mulai berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Kita langsung ke materi pertama. Narasumber hari ini ada Dr. Muhammad Adib Kumaydi, SPOT, telah hadir di studio ya. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Assalamualaikum. Tentunya. Selamat siang buat para bunda ya, yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Sehat-sehat semuanya. Nah, Dr. Adib ini adalah Ketua Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Beliau juga Ketua Pengurus Pusat Dokter Emergensi Indonesia. Dan saat ini di beberapa rumah sakit ya, Dok. Yang ini kita ingin berbincang soal ini, Dok. Sesuai dengan tema ya, pandemi to endemi. Soal istilah pandemi ini kan 2 tahun kita udah kenal nih, Dok. Apa sih itu pandemi dan kita telah menjalaninya. Mungkin ada beberapa yang bingung, apa sih itu pandemi? Nah, mungkin belum jelas soal pandemi, sudah ada istilah baru lagi mengenai endemi ini. Jadi kenapa kita mengambil tema ini? Pandemi itu endemi nih. Mungkin Dokter Adib bisa dijelasin apa sih Dok tentang istilah-istilah ini? Ya, jadi kalau kita bicara terkait dengan pandemi, sebenarnya kita mulainya dari endemisme. Jadi ada tahapan di dalam satu proses penyebaran penyakit. Kalau orang bilang itu adalah wabah, itu ada gradasinya. Ada endemi, epidemi, dan pandemi. Endemi itu penyebaran satu wabah yang terlokalisasi dalam satu wilayah tertentu. Jadi kalau di Indonesia masih ada lah endemi malaria, di Papua gitu ada gajah. Terus kemudian ada beberapa yang mungkin nanti ya kalau ada istilah dulu flu musiman pada satu wilayah tertentu, DBD dan sebagainya, itu adalah satu kondisi endemi. Tapi pada saat itu meluas dengan area yang lebih luas, maka akan masuk di epidemi. Nah, kalau itu sudah melibatkan beberapa negara dan itu bicara global, maka itu kita akan masuk di dalam kategori pandemi. Sehingga yang akan menyatakan pandemi itu bukan negara. Yang akan menyatakan atau yang dan kemarin dinyatakan oleh apa? WHO yang menyatakan bahwa 2020. Nah, artinya public health emergency pada saat itu yang dicanangkan oleh WHO dan kemudian itu dinyatakan sebagai sebuah pandemi dengan COVID-19 di bulan Maret 2020, itu yang kemudian ya ini sampai sekarang belum ada yang istilahnya itu WHO pun belum menyatakan bahwa sekarang kita sudah melangkah masuk menjadi endemi, belum. Sehingga pada saat kemudian kita bicara apakah kemudian sekarang kita sudah masuk endemi, maka sebenarnya kita menunggu dari WHO sebenarnya. Kita menunggu dari WHO apakah nanti akan ada pencabutan status dalam tanda petik pandemi ini menjadi endemi. Tetapi yang perlu dilihat adalah pada saat kita bicara ini adalah sebuah wabah, sebuah penyebaran penyakit. Dan kita tahu bagaimana kemarin 2 tahun kita dihajar sama COVID-19 ini, maka yang tentunya harus kita perhatikan
harus ada indikator-indikator itu. Harus ada indikator yang kemudian kita katakan, oh, apakah ini kita sudah siap sebenarnya? Ataukah kita sebenarnya sudah masuk di endemi? Ya, indikator-indikator yang biasanya dipakai dalam status epidemiologi itu, yang pertama adalah bagaimana, ini yang selalu di dalam satu referensi disebut, apakah kita sudah siap dengan masuk yang namanya new normal atau adaptasi yang baru. Maksudnya apa? Bahwa kita siap dengan sebuah adaptasi, bahwa memakai masker akhirnya menjadi satu kebiasaan. Mencuci tangan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, menjaga jarak dan memang menghindari hal-hal yang kemudian itu berpotensi menjadi sempurna dengan kerumunan dan sebagainya. Terus kemudian hidup sehat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah surveillance-nya. Jadi peningkatan tracking, testing, tracking tetap harus menjadi satu upaya prevention. Sehingga akhirnya bicara terkait dengan wabah, maka pengendalian penyakitnya itu harus melalui satu upaya surveillance epidemiologi. Artinya penguatan kita di tingkat primernya, terutama berkaitan juga dengan promotif preventif. Kemudian yang ketiga adalah indikatornya adalah limitasi, terbatasnya angka kesakitan, angka kematian. Nah, ini yang kita harus lihat. Sekarang angka kesakitannya seperti apa? Apakah angka rawatan COVID ini sekarang menurun? Informasi dari 12 Maret yang kemarin disampaikan oleh Kementerian Kesehatan itu menurun sekitar 19,8%. Jadi angka rawatannya. Terus kemudian bicara yang keempat adalah positivity rate-nya, laju penularannya. Jadi 4 indikator inilah yang kemudian menjadi satu referensi bagi kita sebenarnya untuk mengatakan kita bersiap. Jadi negara akan mengatakan kita bersiap masuk. Tapi pada saat kemudian kita bicara status pandemi berubah menjadi endemi, sebenarnya kita menunggu dari WHO. Nah dok, kalau kemarin Bapak Menteri kan mengatakan akan menyiapkan hal itu, di mana sekarang transportasi publik, PTM, apa semuanya kan udah mulai normal tuh dok. Nah tapi kan masih banyak kan, maksudnya angka positif juga masih ada sih dok. Menurut dokter sendiri, kita sebagai masyarakat awam nih mesti melakukan apa nih dok untuk? Ya, jadi mau tidak mau sebenarnya ada yang namanya personal protection. Ada namanya public protection. Public protection melalui satu regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Personal protection dari diri kita. Upaya apa yang bisa kita lakukan? Jadi kalau kita ada dalam satu segitiga di epidemiologi itu ada agent, host, environment. Agentnya kita nggak bisa intervensi karena virus COVID ini basicnya adalah virus RNA. Virus RNA itu pasti akan bermutasi. Nah, mutasinya itu tentunya harus membuat juga upaya yang juga harus dilakukan oleh hostnya, manusianya. Personal protection yang dilakukan oleh manusia itulah dengan tadi memakai protokol kesehatan. Termasuk juga ini, jangan lupa vaksinasi. Dok. Nah, ini menjadi sebuah upaya personal protection kita. Sehingga kalau mamanya kita bicara sekarang, cakupan vaksinasi COVID sebenarnya untuk di dunia sekarang, dunia kita bicara global. Apakah sudah 70%? Ternyata belum. Dunia belum 70%. Indonesia sekarang kita sudah ada beberapa daerah bahkan sudah lebih dari 90% ya. Nah, ini menjadi satu prestasi sebenarnya buat kita di Indonesia karena sebuah upaya personal protection salah satunya dengan vaksinasi itu sudah lakukan. Sehingga kita bisa melimitasi terjadinya angka kesakitan dan mudah-mudahan insya Allah itu juga melimitasi angka kematian. Nah, ini yang saya kira kalau kita sudah bisa mengupayakan proteksinya dari personal dengan protokol kesehatan dan vaksinasi, ditambah lagi dengan sekarang lingkungan. Apa lingkungannya? Ya kita harus merubahlah sekarang bahwa apa istilahnya kalau dulu namanya greenhouse, ventilasinya diperhatikan, ya. Terus kalau kita ada di dalam satu tempat pelayanan publik di kantor, ya harus ada jarak lah diperhatikan juga. Artinya sebenarnya kita bicara untuk meningkatkan kesehatan lingkungan di segala aspek kehidupan, artinya di rumah tangga, di lingkungan, di masyarakat, semuanya. Baik dok. Nah kemarin juga WHO tuh mengeluarkan statement sih dok bahwa istilah pandemi ke endemi itu sebenarnya hanya istilah saja, cuma tingkat bahayanya itu masih tetap gitu. Mungkin tadi Dokter Adit sudah menjelaskan bagaimana kita melindungi diri, tapi seberapa bahaya sih dok, apalagi sekarang udah keluar varian terbaru tuh, Delta gitu. Ya, karena kalau kita kemarin
Ya di bulan Januari Februari ini memang kita dominan dari hasil whole genome sequencing memang lebih dari 80% itu adalah Omicron. Artinya apa? Ya, apakah kemudian nanti angka kematiannya yang masih dianggap masih ada yang masih tinggi itu apakah juga diakibatkan oleh Delta ya? Jadi saya kira data dari whole genome sequencing bisa kita lihat. Tapi yang paling penting sebenarnya ada satu pembelajaran yang kemudian kita bisa lihat sekarang. Ya, jadi angka kematian yang masih tinggi dan angka rawatan yang terutama dengan kasus-kasus berat, terutama pada 3 kelompok. Kelompok resiko yang usia lanjut, kelompok yang itu kemudian belum divaksinasi lengkap atau bahkan belum divaksin sama sekali. Terus kemudian yang ketiga kelompok dengan komorbid. Artinya apa? 3 kelompok ini kelompok yang harus kita lindungi sebenarnya. Sehingga pada saat kemudian kita bicara satu upaya personal proteksi pada 3 kelompok ini benar-benar yang menjaga itu bukan dianya saja, orang di sekitarnya pun juga harus berupaya untuk menjaga, jangan sampai kemudian artinya ini dalam satu konsep menanggulangi penyakit ya, preventif terhadap penyakit ya, bukan hanya COVID saja sebenarnya. Sehingga kalau kita sudah melakukan protokol kesehatan, kita sudah vaksinasi, kita sudah gaya hidup sehat, kita sebenarnya udah siap sebenarnya. Apakah itu nanti mau Delta, Kron, apapun itu ya, varian-varian. Karena kalau namanya virus juga makhluk hidup secara fisiologis pasti dia beradaptasi dengan cara apa? Dengan bermutasi. Artinya influenza yang dulu di Spanyol sekarang berubah jadi seperti saat ini COVID dan COVID sudah dengan varian-variannya, maka itu pun kita juga akan siap. Karena apa? Kitanya. Jadi menjaga kesehatan kita itu yang paling penting. Nah, para bunda, kuncinya memang biasanya di para bunda nih Dok, karena biasanya para bunda nih yang mengambil keputusan gitu, baik untuk keluarga, untuk anak gitu, terutama untuk anak ya sebuah hati. Nah biasanya juga sang ayah lebih percaya nih, kapan imunisasi, kapan vaksin ya kalau sekarang ya. Bagaimana untuk mengajarkan sang anak ketika memang mesti sekolah, PTM, mereka di sekolah mesti ngapain, tetap cuci tangan, kalaupun makan jangan berkumpul dengan teman-teman. Jajan yang sehat. Nah, itu salah satu juga kenapa kita akan rutin mengadakan seminar parenting ini, terutama untuk para moms ya, dan nanti juga akan berdiskusi dengan Dr. Adit dan Dr. Fani nanti di sebagai narasumber kedua. Nah, Dr. Adit ini kita juga pengen tahu sih Dok, apakah kebijakan kadang-kadang kan para moms ini berteriak-teriak nggak boleh PTM dong, tapi sepertinya masih kurang didengar gitu loh. Apalagi yang sekolah soal PTM itu ya Dok, beberapa moms itu para bunda ini, boleh sekolah saya capek, saya kerja, saya apa. Menurut Dr. Adit itu dari segi kebijakan sendiri, terutama organisasi profesi ya Dok, sekarang Dr. Adit sebagai ketua nantinya, menurut Dr. Adit apa yang profesi ataupun nanti ini bisa suarakan untuk membantu para moms nih sehingga kekhawatirannya juga bisa berkurang Dok? Ya, jadi kalau kita bicara dengan kondisi orang sakitnya, kita nggak bisa memutus mata rantainya. Tapi kalau kita bicara sekarang, apa upaya pencegahan yang harus kita lakukan? Maka pada saat setiap kebijakan, lihat sekarang pun juga di dalam upaya-upaya mengambil kebijakan selalu berdiskusi dengan pakar. Ya. 1 tahun terakhir ya, 1 tahun terakhir sejak awal 2021 intens gitu loh. Kita lihat dengan para pakar kesehatan kedokteran sehingga kebijakan-kebijakan itu muatan-muatan terkait dengan masalah kepakaran itu sudah ada gitu. Nah, ini yang kemudian tentunya kami dari profesi ya kita bisa membantu dengan upaya edukasi kepada masyarakat sebenarnya. Melakukan satu upaya-upaya edukasi kepada masyarakat ya, termasuk juga ada satu kondisi yang kita harus assessment. Assessmentnya apa? Kalau kita bicara sekarang ada kepentingan yang ada tarik ulurnya itu sangat kuat. Kalau kita bicara kesehatan, maka sebaiknya anak murid-murid itu nggak usah sekolah, di rumah saja. Tapi ada kepentingan juga masalah pendidikan. Ada problem-problem di ke depan yang juga harus kita perhatikan. Nah, apa asesmen yang harus kita lakukan? Bukan hanya asesmen yang sekedar PTM atau PTM 50% dan sebagainya gitu. Nah, itu harus ada sebuah asesmen. Nah, asesmen yang paling utama itu adalah satu dari aspek edukasi ke keluarga. Oke. Inilah peran-peran para moms di sini adalah kalau kemudian sekarang udah saya nggak bisa, saya kerja anak-anak biarkan aja sekolah. Oke. Harus ada pesan-pesannya kepada anak-anak.
Apa? Bisa nggak dia menjaga kebersihannya? Satu, mencuci tangannya. Nggak usah bergerombol. Habis sekolah langsung pulang. Nggak usah kongko-kongko dulu dengan teman-teman sekolahnya. Nah, hal-hal yang sederhana seperti itu akan kemudian masuk dan otomatis pada kemudian kita bicara seperti itu satu pola untuk personal proteksi. Nah, kemudian edukasi ke sekolah. Sekolahnya bagaimana? Ya, jaga jaraknya, harus ada tempat cuci tangannya, harus ada, terus kemudian ditunjang juga dengan ventilasi yang baik. Ya memang hampir sebagian besar kan rata-rata kalau di kota kan pakai AC namanya. Nah ini pun harus exhaust, kalau perlu ada exhaust, kalau perlu difasilitasi dengan HEPA filter. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kemudian kalau dua-duanya dilakukan assessment, maka itu satu upaya preventif. Dan tentunya dengan menjaga kesehatan dan nutrisi sehat buat anak-anak juga. Terima kasih Dr. Adib atas pencerahannya ya, Pak Mens, mengenai keadaan sekarang ya, bagaimana pandemi, endemi, dan apa yang mungkin kita lakukan. Terima kasih Dr. Adib atas paparannya. Nanti akan sesi tanya jawab ya, mungkin Dr. Adib akan menjawab di jalan kali ya Dok ya, karena kami berterima kasih sekali Dr. Adib menyempatkan diri hadir di webinar ini. Walaupun beliau sekarang akan berangkat ya, tapi nanti tetap bergabung ya Dok. Terima kasih, nanti kita undang kembali sesi tanya jawab Dokter. Nah kita ke pembicara kedua, sudah hadir melalui Zoom dokter cantik kita nih, Dr. Tutu Eka Eskalani. Selamat siang Dr. Fani. Selamat siang dokter, selamat siang Dr. Adib. Salam dari Bali. Dari Bali nih dok, dari Denpasar. Saya perkenalkan sedikit ya Dr. Fani ya, coba nih Dr. Fani aja ya, Dr. Fani. Lulusan dari Universitas Udayana, beliau sekarang banyak tinggal di Denpasar dan Denpasar Bali, dan banyak aktif di kegiatan sosial. Terus beliau juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, baik melalui sosial media beliau dan yayasan-yayasan beliau. Nah, Dr. Fani, ini di Bali gimana dok? Denpasar sudah ramai kah? Ya, sudah mulai tidak seperti waktu di sebelum-sebelumnya di PPKM yang level 3 ya gitu. Cuman sekarang saya posisinya di Tabanan gitu. Baik dokter, pasti para mom sini menunggu penjelasan Dr. Fani ya, karena pasti edukasi buat para mom, para bunda-bunda ini juga sudah disiapkan oleh Dr. Fani. Karena tadi Dr. Adib menjelaskan keadaannya kita untuk edukasinya, nanti Dr. Fani bisa bantu dok untuk memberikan update informasi. Silakan Dr. Fani. Ya, oke, selamat sore Bunda, salam kenal semuanya, salam sehat dari Bali. Jadi terima kasih untuk kesempatannya ya dari tim mitigasi ID dan juga rekan-rekan sekalian dari Pokari juga sudah undang kita. Saya akan mempresentasikan tentang kesiapsiagaan keluarga menjelang peralihan pandemi COVID menjadi endemi. Nah, mohon info dulu, dokter, apakah slide-nya sudah muncul di layar ya? Sudah ya? Sudah. Oke. Jadi perkenalan udah ya tadi. Ini akun media sosialnya, jika mau di follow silahkan. Jadi untuk sore hari ini, kenapa saya rasa penting sekali untuk membahas ini, karena kita jangan sampai salah paham terhadap apa sih makna itu endemi. Endemi itu bukan berarti virusnya hilang, sama seperti yang Dr. Adib tadi sudah sampaikan. Jadi beliau mengatakan bahwa virusnya tetap ada, tetapi ya tidak sebegitu mengganggu aktivitas sosial masyarakat kita. Kemudian selain tentang pemahaman, nah saya akan sharing tentang bagaimana strateginya untuk keluarga kita bisa menghadapi endemi COVID-19 dengan selamat, dengan aman, dan juga bisa memberikan pertolongan pertama saat keluarga mengalami gejala COVID. Oke, kita mulai aja. Memahami istilah endemi, epidemi, dan pandemi. Mungkin tadi sudah sekilas juga oleh Dr. Adib. Jadi pada intinya kalau endemi itu dia penyakitnya berjangkit di suatu daerah pada suatu golongan masyarakat. Dan dia terus ada di satu tempat itu. Jadi penyakitnya belum hilang, ya, cuman masyarakat bisa hidup berdampingan dengan virus itu. Contohnya kayak kita di negara tropis, seperti juga selain di Indonesia, juga India, kemudian juga Amerika Latin. Nah, itu ada demam berdarah. Nah, kalau di Eropa mungkin nggak ada demam berdarah karena iklimnya memang beda ya. Tapi kalau di sini kita ada, gitu. Jadi ya
kita tetap kehidupannya seperti biasa aja, tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, dan kita tahu cara mengobatinya seperti apa, dan penyakit itu tidak membebani sistem kesehatan seperti halnya pandemi COVID-19 kemarin. Jadi contoh lainnya itu adalah TBC dan malaria. Terus kapan dikatakan epidemi? Apabila penyakitnya menular itu berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Cuman ya nggak semua global banget gitu. Contohnya kayak kemarin dan sampai sekarang juga ya ada Ebola, kemudian ada flu burung dan ada SARS. Nah, kalau pandemi itu dia global, menyekupi serempak hampir di mana-mana dan semuanya hampir barengan sakit. Jadi contohnya kayak kalau kayak waktu dulu itu ada pes, flu Spanyol, dan yang barusan kita alami itu adalah COVID-19. Jadi kalau kita lihat dari runtutannya, kalau kita berbicara tentang COVID-19, jadi pada saat dulu masih di Wuhan itu namanya epidemi, kemudian dia menyebar ke seluruh dunia itu namanya pandemi, dan andai kata nanti benar jadi kita bisa berhasil mengendalikannya, itu dikatakan dengan endemi. Ya. Nah, dari sejarah yang ada, sejarah mencatat bahwa manusia itu pasti bisa bangkit dari pandemi. Cuman masalahnya seberapa cepat kita bisa bangkit dari pandemi, dari keterpurukan ini. Ini tergantung dari kemampuan kita beradaptasi. Karena sebenarnya manusia itu punya kecerdasan untuk bisa beradaptasi. Sama seperti waktu dulu ada pandemi kolera. Nah, adaptasinya apa? Masyarakat akhirnya bisa punya jamban, pakai jamban, dan menjaga sanitasi. Kemudian tata kotanya juga lebih rapi, lebih aliran sungai untuk limbah itu juga lebih bagus. Nah, itu hal-hal positif yang diambil dari sebuah istilahnya kejatuhan yang kita alami ya. Nah, dari situ kita akhirnya bisa bangkit dan membangun masa depan. Jadi harus semangat, Bunda. Dan kita harus tahu sekarang bagaimana bentuk semangatnya. Kita jawantahkan dalam sebuah strategi supaya keluarga kita bisa siap menghadapi transisi menjadi endemi ini. Karena kalau misalnya udah jadi endemi, nih seperti yang juru bicara Satgas COVID Indonesia katakan, Prof. Wiku, bahwa nanti tongkat estafetnya bukan di pemerintahan lagi, tetapi akan dikembalikan ke lebih banyak perannya di masyarakat. Gitu. Jadi kayak beban kita sebagai orang tua untuk menjaga anak-anak kita, beban kita sebagai orang tua juga untuk memberikan teladan untuk anak-anak kita, kan gitu ya. Dan juga kita harus tahu kemana kita arahkan anak-anak kita. Yang pertama tentunya itu adalah vaksinasi COVID. Yang kedua, pola hidup bersih dan sehat. Dan ini banyak sebenarnya nih ya. Yang kedua ini karena nanti deh saya rinci lagi. Dan yang ketiga itu strateginya adalah memiliki jaminan kesehatan minimum paling tidak punya JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional, KIS Kartu Indonesia Sehat yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Oke, jadi satu-satu dulu saya bahas mengenai vaksinasi COVID-19. Ini udah terbukti bahwa melindungi kita dari sakit berat, opname, dan kematian akibat COVID-19. Terbukti yang sekarang gelombang Omikron kan tidak seheboh waktu gelombang Delta, di mana capaian vaksinasi kita belum sebagus yang sekarang. Nah, sekarang kita udah rata-rata udah vaksin ya, terutama di Jakarta, Bali, Riau, Yogyakarta, itu udah yang bagus-bagus capaian vaksinasi. Di daerah lain, ya ayo semangat, kita vaksin. Karena apa? Vaksin terbukti, bagus. Apalagi kalau sudah booster. Booster itu bisa meningkatkan perlindungan terhadap COVID-19, dan pesan saya, jangan pilih-pilih merek. Ini kita nggak kayak beli HP, kalau beli HP mungkin kita lihat speknya macam-macam. Kalau COVID-19 vaksin, itu dia sudah mendapatkan izin dari BPOM. Artinya efikasinya sudah aman, sudah bagus semuanya kalau yang udah dapat izin. Dan juga sudah efektif tentunya. Ya, kemudian jangan tunda-tunda karena waktu sangat berharga. Jadi sebenarnya komorbid apapun itu dia bisa vaksin, satu-satunya nggak bisa vaksin itu adalah kalau waktu vaksin pertama itu dia alergi berat terhadap kandungan isi vaksinnya, ya. Jadi kalau untuk yang lain mungkin seninya itu dokter adalah bukan nggak ngebolehin vaksin, tetapi tunda dulu. Misalnya pada saat tensinya lagi tinggi atau pada saat lagi sakit keras, itu tunda dulu sampai kondisinya fit. Karena biasanya kalau habis vaksin kan dia ada KPI-nya, ya bukan karena apa-apa. Sebenarnya semua boleh vaksin dan jangan tunda vaksin. Nah, mengenai tadi saya sampaikan
pola hidup sehat. Dokter Adib juga tadi sudah sampaikan bahwa sebenarnya segitiga epidemiologi suatu penyakit itu tidak serta-merta disebabkan oleh kuman. Jadi jangan hanya berharap kumannya hilang atau kumannya udah nggak pandemi besok kita beres. Enggak. Ini tergantung bagaimana kita selaku host atau penjamu, ya. Kemudian juga bagaimana lingkungan kita. Apakah lingkungan kita itu mendukung proses terjadinya penyakit? Nah, saya bahas satu-satu. Tadi mungkin Dokter Adib juga sudah sampaikan secara sekilas. Yang pertama itu status gizi. Status gizi nggak boleh over, nggak boleh under. Tidak boleh kelebihan, tidak boleh kekurangan. Sayangnya di Indonesia itu sekarang kita double burden ya. Jadi yang gizi buruk ada, yang kelebihan gizi juga banyak. Bahkan yang kelebihan gizi itu dia sampai punya penyakit-penyakit nih seperti kayak diabetes, kanker, hipertensi, stroke ginjal, gagal ginjal, jantung, kualitas penurunan kualitas hidup yang menurun dan juga masalah psikologi yang mana itu mempengaruhi kerentanan dia terhadap infeksi COVID. Jadi kalau udah kena ini, kena kelebihan berat badan, kena obesitas apalagi. Obesitas itu dia lebih berat lagi dibanding kelebihan berat badan yang hanya tergantung dari IMT-nya ya, indeks massa tubuhnya. Nah, kalau dia sudah kena obesitas, maka dia peluangnya 3 kali lebih besar untuk mengalami gejala berat dibanding orang-orang yang status nutrisinya itu dia normal gitu. Jadi jelas ya bahwa status nutrisi itu gizi sangat penting. Jadi untuk para bunda harus memperhatikan sekali makanan keluarga, jangan hanya sekedar untuk membuat perut kenyang, tetapi juga harus lengkap, baik itu nutrisinya, jumlahnya, jenisnya, dan juga jadwalnya, supaya tidak over ataupun tidak under. Yang kedua itu adalah ASI eksklusif. Nah, ini penting banget mungkin untuk para bunda yang baru menjadi bunda, punya air susu ibu yang berlimpah, itu jangan disia-siakan. Punya ponakan lah, punya adik, dikasih tahu. Air susunya itu kalau ibunya sudah vaksin, nah antibodinya tuh bisa keluar lewat air susu dan bisa dikonsumsi oleh si bayi. Jadi si bayi juga nanti bisa punya kekebalan terhadap COVID-19. Jadi penting banget ya untuk ASI-nya dapat ASI eksklusif. Nah, kemudian olahraga. Ini juga penting banget karena ada penelitian yang membuktikan bahwa orang yang dia frekuensi olahraganya minimum 2-3 kali seminggu dengan intensitas sedang, ya nggak mesti yang berat-berat banget kayak misalnya angkat beban atau boxing yang lagi ngehits itu atau zumba, nggak mesti, tapi pokoknya gerak aja. Dibanding yang mager itu daya tahan tubuhnya lebih bagus dibanding yang diam-diam aja, males-malesan di rumah. Jadi ini harus menjadi inspirasi untuk para bunda kalau punya anak usia sekolah gitu ya, anaknya nggak sekolah nih sekarang, pada sekolah di rumah, ya mungkin diajak untuk pergi ke lapangan olahraga, atau mungkin diajakin les karate, les renang, atau apa, tetapi yang penting tetap protokol kesehatannya. Selain itu harus istirahat yang cukup, manajemen stres yang baik, jangan sampai stres. Kalau stres hidup yang tidak bahagia itu membuat kita pikirannya jadi kalut sehingga muncul psikosomatis, penyakit yang sebenarnya ringan, oleh yang bersangkutan jadinya kayak responnya itu lebay. Itu ada yang kayak gitu. Atau mungkin bahkan yang tidak ada penyakit sama sekali bisa muncul, sebenarnya kalau diperiksa dokter, oh nggak apa-apa nih, normal gitu. Tapi kalau oleh subjektif pasien bersangkutan itu dianggap, aduh kok aku ada penyakit ini ya, kok kayak itu, sehingga dia shopping dokter. Nah itu juga nggak bagus. Semakin kita sering ke fasilitas kesehatan, apalagi dengan kondisi yang sebenarnya kita sehat, pergi ke rumah sakit, ya tentu ada resiko untuk terpapar kuman, nosocomial infection istilahnya. Nah, kemudian juga vaksinasi, bukan hanya vaksin COVID aja ya, tapi juga vaksin-vaksin yang lain, tambahan pola hidup yang sehat termasuk etika bersin, etika batuk, dan protokol kesehatan, kebiasaan merokok yang dihindari, kebiasaan alkohol yang harus dihindari, perilaku seksual yang beresiko itu juga harus dihindari. Kenapa? Kalau sampai terjangkit virus HIV, nah daya tahan tubuhnya semakin rentan, jadi penyakit apapun juga semakin gampang masuk.
Dan medical check up yang rutin, misalnya ikut posyandu balita atau posyandu lansia yang ada anggarannya yang gratis itu bisa. Tapi kalau punya anggaran lebih, mau ikut yang lebih medical check up-nya, misalnya di fasilitas kesehatan di dokter swasta atau laboratorium, silahkan ya. Kemudian untuk selanjutnya environment, itu memperbaiki ventilasi, kualitas udaranya harus lebih bagus, menanam pohon lebih banyak, menjadi insan yang lebih efisien. Jadi nggak berlama-lama di ruangan yang ventilasinya jelek. Dan misalnya nih, kalau sekarang kan sudah biasa dengan telemedicine ya, konsultasi online dengan dokter, berobat online gitu, itu udah resmi dan sudah efektif, meskipun nggak semua penyakit bisa ditangani, tapi nanti kalau udah beres di online kan nggak perlu kita harus ke tempat yang ada banyak kumannya gitu jadinya ya, gitu. Nah, ini terkait merokok. Nah, Bunda kan punya kekuatan yang luar biasa untuk merayu biasanya, atau menyampaikan, bersifat asertif, menyampaikan sesuatu ya pelan-pelan tapi bisa dor gitu, bisa menohok para ayah gitu ya. Mungkin bisa dikomunikasikan dari hati ke hati supaya kebiasaan merokok ayah atau ayah mertua mungkin ya itu dikurangi. Karena ternyata ini ada penelitian juga bahwa resiko perokok untuk tertular COVID itu lebih berat, sekitar 2,4 kali lebih tinggi dibanding orang yang tidak merokok, dan juga dia meninggalnya juga lebih besar kemungkinannya, sekitar 2,58 kali dibanding dengan yang tidak merokok ya. Ini adalah hal yang patut diperhatikan saat menggunakan masker. Jadi jangan sembarangan, karena kayak maksimalkan perlindungan, kekuatan apapun yang kita bisa lakukan untuk melindungi keluarga kita, misalnya dengan menutup hidung, benar-benar nggak ada, harus benar-benar fit nih, nggak boleh ada celahnya. Kemudian ini bagian sininya nih untuk masker-masker bedah, atau yang bagus itu dia bisa ditekuin di sini sehingga benar-benar tidak ada celahnya. Kemudian pada saat melepas, lepaslah dari bagian sini, bukan di bagian yang terpapar kuman, supaya tangan kita juga tidak terkontaminasi kuman. Kalau masker kain bisa dicuci, kalau dibuang ya dilipat dulu atau dihancurin dulu, dibungkus baru dibuang, supaya nggak nanti mengkontaminasi masker atau barang-barang yang lain. Tipe masker yang direkomendasikan kalau bisa pakai setidaknya masker medis atau masker bedah, terutama kalau sakit atau kalau ketemu orang sakit, ketemu orang yang rentan, misalnya kita ingin menjenguk nenek kakek kita nih sebentar lagi bulan Ramadan. Nah, itu harus diperhatikan. Karena ya oke, kita nggak sakit, oke kita OTG ya, orang tanpa gejala, tapi kita bisa bawa virus. Nah, supaya kita nggak bawa oleh-oleh ke kakek nenek kita nanti, oma opa yang ada di kampung ya. Nah, kemudian terkait memiliki jaminan kesehatan, ini kalau untuk BPJS sendiri, karena saya udah lumayan lama juga menjadi provider pelayanan kesehatan untuk BPJS, bisa dikatakan hampir semua ditanggung tanpa ribet, asalkan sesuai dengan prosedur, mulai dari fasilitas kesehatan yang tingkat pertama, kedua, ketiga. Jadi istilahnya kalau misalnya pun jangankan jangankan bisul, operasi jantung yang harganya ratusan juta pun, perawatan COVID mungkin nanti yang kalau udah nggak pandemi kan ini ditanggung BPJS nih, yang harganya ratusan juta pun itu bisa ditanggung BPJS gitu, asalkan sesuai dengan prosedurnya gitu ya. Jadi mulai dari KB, imunisasi, pengobatan, penyuluhan, pelayanan kesehatan gawat darurat, bahkan untuk yang sehat juga ada programnya, program pengelolaan penyakit kronis, program pemeriksaan kesehatan rutin seperti MCU tahunan untuk yang punya diabetes dan juga kencing manis, pap semir untuk para bunda. Nah, ini bisa dimanfaatin banget ya. Jadi ini bisa saving cost banget untuk bunda, sehingga anggarannya bisa untuk nabung masa depan anak-anak ya. Harus bisa pintar-pintar mengatur keuangan keluarga ya, supaya sehatnya bukan hanya sehat di fisik tetapi juga di sosial, di keuangan, finansial, supaya kita benar-benar sehat dan sentosa. Nah, saya sampai di bagian akhir presentasi saya tentang pertolongan pertama saat keluarga mengalami gejala COVID. Nah, seperti yang kita ketahui,
Gejalanya bisa macam-macam ya, mulai dari batuk, sesak, demam, menggigil, nyeri otot, muntah, diare juga bisa, hilang rasa atau penciuman itu juga bisa. Jadi setiap orang akan berbeda-beda karena setiap orang itu unik, punya kekhasannya masing-masing. Meskipun dalam satu keluarga semuanya kena COVID, sekarang yang Omikron kan sangat menular ya. Nah, bisa aja misalnya kakaknya tuh gejalanya ringan, tapi adiknya gejalanya berat. Bisa kayak gitu. Jadi Bunda harus benar-benar bisa memahami kapan harus membawa putra-putrinya atau oma, opa, keluarga di rumah ke fasilitas kesehatan. Karena setiap orang gejalanya dia beda-beda. Dan berlangsungnya pun beda-beda. Ada yang 2 hari udah beres, ada yang sampai 14 hari. Lama sakitnya, bahkan sampai dirawat di rumah sakit untuk gejala yang berat. Nah, jadi hal-hal yang patut perlu disiapkan di rumah untuk alat-alat kesehatannya. Kalau ini saya dari awal pandemi sudah sangat membekali peserta BPJS saya bahwa harus punya ini gitu. Karena ini penting banget, apalagi punya bayi, apalagi punya lansia, apalagi lansianya punya komorbid. Nah, termometer, oximeter, tensimeter, glukosmeter, timbangan dan meteran. Nah, kenapa timbangan dan meteran juga penting? Wong sakit, oh bukan pada saat sakit. 6 bulan sekali minimal kalau orang dewasa harus pantau berapa status gizinya supaya kalau misalnya dari kecil nih, dari anak sekolahan atau sudah remaja gitu ya, dia udah tahu bahwa oh saya kelebihan berat badan. Dari situ sudah mulai intervensi. Karena kalau udah lewat remaja, ini akan susah. Bisa diturunin, cuman ya harus usahanya lebih giat. Misalnya harus konsultasi ke dokter spesialis gizi, dokter spesialis kedokteran olahraga, harus ada meal plan khususnya. Karena kalau enggak, pasti kebanyakan itu dia permanen obesitasnya. Dan itu membuat kita menjadi rentan kena COVID ya. Kemudian obat-obatan yang harus dimiliki itu adalah setidaknya selalu sedia obat penurun panas, perhatikan tanggal kadaluarsanya, dan pastikan obat-obatan yang dikonsumsi juga tidak menimbulkan alergi. Artinya kalau udah tahu alergi terhadap obat itu, ya nggak boleh lagi. Atau harus dikasih tanda nih bahwa, oh si kakak punya alergi parastamol misalnya, tapi sama ibuprofen oke-oke aja gitu. Atau misalnya, oh si adik nggak bisa nih pakai parastamol ibuprofen, dia harus pakai obat dokter gitu misalnya ya. Kemudian satu lagi itulah cairan rehidrasi oral. Nah, kenapa? Nanti saya jelaskan, tapi di sini saya mau rinci dulu. Contohnya apabila anak terserang demam, demam itu di atas 37,5 derajat Celcius, karena dia rentan dehidrasi, jadi dia harus minum lebih banyak cairan ya. Jangan diselimutin, jangan diberi baju yang tebal supaya anak nyaman. Kalau keringetan, ganti bajunya dengan segera supaya anak menjadi lebih nyaman. Kompres dengan air biasa, jangan pakai air dingin supaya nggak jadi menggigil. Karena kalau dikasihin air dingin nanti dia akan merangsang sistem regulasi termo yang ada di otak gitu. Jadi kayak responnya itu otomatis bakalan menggigil. Jadi pakainya kasih yang kompres air biasa atau air hangat, suam-suam kuku. Kalau demam boleh dikasih obat penurun panas sesuai dengan dosis yang dibutuhkan oleh anak. Biasanya kalau obat penurun panas itu dia bisa dikonsumsi bahkan tanpa resep dokter, asalkan sesuai dengan petunjuk yang tertera di kemasan. Jadi obat penurun panas itu dia umumnya kategorinya kalau di BPOM warnanya lingkarannya hijau. Jadi biru. Jadi bebas dibeli tanpa resep. Mau dibeli di warung juga ada, mau dibeli di supermarket swalayan juga ada. Nah, untuk pemberian antibiotik jangan sembarangan supaya tidak resisten atau kebal terhadap antibiotik. Itu berbahaya. Ketika anak nanti suatu saat mengalami infeksi berat, kemudian ternyata dia karena saking terbiasanya diberi antibiotik, dikasih antibiotik yang cespleng pun oleh dokter di rumah sakit, bisa nggak mempan. Karena kuman berevolusi. Ya.
Tapi kalau dokternya emang sudah ngasih antibiotik karena indikasi tertentu, oh ini anak emang sakitnya karena bakteri, ini harus minum. Ya minum sampai habis dan jangan disisakan. Harus sesuai dengan petunjuk dokter. Dibawa ke fasilitas kesehatan jika terjadi demam, kejang, atau panasnya berlanjut hingga 2 hari, disertai dengan keluhan lain seperti bintik-bintik pendarahan. Ya. Kemudian yang sering lagi, ini memang banyak ya, bukan hanya COVID aja, tetapi banyak virus dapat menyebabkan diare. Yang harus Bunda perhatikan itu adalah berikan segera cairan isotonik, ya, karena itu bisa menggantikan cairan tubuh yang hilang. Setiap kali anak buang air besar cair atau muntah supaya anak terhidrasi, atau apa yang keluar biar terganti ya, kayak gali lubang tutup lubang kayak gitu supaya nggak minus nanti cairannya. Kenapa? Itu berbahaya nanti untuk anak kita. Untuk balita bisa dikasih suplemen zinc. Jadi kalau probiotik mungkin itu yang nggak lazim, tidak rutin diberikan, tapi boleh-boleh aja. Tapi kalau sudah diare, anak balita itu wajib biasanya diberikan zinc oleh petugas kesehatan selama 10 hari berturut-turut, dan jangan berikan obat apapun kecuali atas saran dari petugas kesehatan. Jadi ini pertolongan pertamanya ya, tapi kalau tidak membaik, dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Tadi satu lagi sepertinya batuk. Kalau batuk juga sama, harus minum banyak ya Bunda ya. Kenapa? Tenggorokan gatel nih. Anak butuh nyaman. Kalau anak nggak nyaman, nanti jadi rewel, pusing. Yang pusing bukan hanya anak aja, tapi juga orang tuanya ikut pusing. Sehingga harus tahu bagaimana home remedies untuk anak batuk. Selain minum yang banyak, harus juga dijauhkan dari sesuatu yang bisa mengiritasi saluran nafasnya, seperti asap rokok, asap dapur, sampah, asap polusi, kemudian kendaraan bermotor, dan juga debu. Untuk anak di atas 1 tahun boleh diberikan kecap manis yang dicampur dengan air ya atau madu untuk pelega tenggorokan. Tapi kalau udah sesek, udah ada tanda-tanda kesadarannya menurun, anaknya kayak linglung gitu, bawaannya tidur mulu. Padahal nggak jamnya tidur nih, udah bawa ke fasilitas kesehatan. Karena siapa tahu itu udah pertanda anaknya mengalami shock atau kumannya udah menyebar kemana-mana, bukan hanya di saluran tenggorokan aja, saluran pernapasan aja. Ya, nah ini juga penting untuk melihat saturasi oksigennya. Jadi kalau punya oximeter untuk menghitung saturasi oksigen itu bagus banget. Nah, kenapa penting banget untuk kita tahu, dari tadi saya bilang minum, dan minum, karena kalau dehidrasi itu bisa berbahaya, bahkan bisa mengancam nyawa apabila itu tidak teratasi. Tapi kalau dia langsung tertangani, dan ditanganinya itu pun juga dengan tepat, tidak sembarangan, tidak over juga, dengan adekuat, ya, itu bisa membuat outcome-nya menjadi lebih baik, ya. Karena apa? Karena air sangat penting. Tidak hanya udara, makanan, ya, tidak hanya oksigen, air juga sangat penting, Bunda. Untuk orang dewasa sendiri itu air komposisinya adalah 50-60% dari seluruh total berat tubuh kita. Dan kalau untuk anak-anak bahkan lebih besar, bisa sampai 80%. Isi anak itu adalah air. Dan dia berada dalam berbagai macam bentuk. Dia melumasi membuat otak menjadi kenyal, dia ada di darah, dia ada di liur, macam-macam. Jadi fungsinya apa? Ini. Ya, untuk membantu pencernaan, membuat kulit kita menjadi lembab dan cantik. Makanya Bunda, kalau mau cantik dan kulitnya bagus, itu harus minum yang banyak juga, nggak boleh dehidrasi. Apalagi kalau misalnya sekarang ini kan sudah mulai terkendali ya pandemi, siapa tahu udah mau main ke Bali, kemudian sunbath gitu di bawah sinar matahari, enak banget, kayak bule-bule. Tapi waspada, jangan sampai dehidrasi karena kurang minum pada saat kita bermandi matahari ya. Kemudian, nah ini penting juga. Selain itu untuk membuang toksin yang ada di dalam tubuh kita melalui urin.
Jadi ketahuan kalau misalnya anaknya kekurangan cairan, pasti nanti urinnya menjadi pekat warnanya ya. Dan macam-macam nih, banyak banget fungsi air untuk di tubuh kita, termasuk juga untuk menjaga fungsi otak dan juga meregulasi subuh kita. Jadi kalau kita demam, biasanya kan kita habis minum obat keringetan tuh, keringetan, airnya keluar tanpa kita sadari, meskipun kita nggak kencing. Nah, itu juga penting banget. Jangan sampai Bunda kebablasan. Anaknya nggak minum, nanti anaknya dehidrasi. Panasnya susah turun. Nah, ini saya bilang tadi, kenapa untuk anak-anak itu sangat penting, karena anak-anak sangat rentan untuk mengalami dehidrasi. Demikian pula bayi dan juga lansia. Ya, jadi untuk kelompok ini kita harus perhatikan betul apabila mereka mengalami sakit. Terlebih apalagi mereka memiliki penyakit seperti diabetes, kemudian juga ada keluhan diare, muntah, berkeringat banyak, baik itu habis olahraga ataupun habis demam. Dan apabila nih biasanya nih oma opa di rumah yang punya penyakit jantung, pasti dikasih obat tertentu nih yang fungsinya untuk menguras kelebihan cairan di dalam tubuh. Jadi efek samping obatnya itu banyak kencing. Nah, itu saat kurang minum bahaya. Yang paling gampang kita bisa lihat dari warna urinnya, itu kalau semakin pekat itu semakin tanda bahwa itu dehidrasi, tapi semakin dia jernih pertanda bahwa semakin bagus, semakin rehidrasinya tercukupi ya kebutuhan cairannya. Kemudian untuk derajat dehidrasi, ini kita bisa kelompokkan menjadi 3. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ini kelihatan banget dari kondisi anak-anak kita pada saat, ataupun kita ya, pokoknya anggota keluarga pada saat sakit. Kita lihat aja kondisi umumnya. Kalau kondisi umumnya kayak gelisah, rewel, kemudian juga apalagi sampai kok kayaknya bawaannya tidur terus ya, padahal nggak jamnya tidur, bawaannya lemes terus, nggak mau bangun, nggak mau main gitu. Nah, Bunda harus sensitif, harus peka ya. Jangan bilang, oh, aku lagi sensi. Ya, sensi itu perlu supaya apa? Supaya kita nggak kebablasan. Anak kita dehidrasi berat itu akan susah. Itu ya kalau rumah sakit deket ya sama rumah. Kalau rumah sakitnya jauh, nah itu bisa bahaya. Kalau apalagi kalau jalannya itu nggak pakai ambulans. Kalau pakai ambulans, mungkin ambulans dari puskesmas misalnya, itu kita bisa sambil jalan, di jalan dapat infus ya. Tapi kalau kita udah dari rumah kita, misalnya kita punya rumah mewah tapi di atas gunung, di puncak, mau ke rumah sakit itu jauh banget, nah kan butuh waktu tuh. Nah, waktu sangat berharga, saya bilang tadi di awal. Jadi ini harus tahu betul ketika sudah ada tanda-tanda dehidrasi, baik itu dehidrasinya ringan, jangan sampai dehidrasinya itu jatuh ke dehidrasi yang sedang atau berat. Saya kasih tahu tipsnya nanti di slide yang terakhir. Cuman ini selain kondisi umum, perhatikan detak jantung, perhatikan tekanan darah. Kalau tekanan darahnya jebol, turun, rendah banget, di bawah 90, nah itu harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Entah itu praktek, dokter, puskesmas, apapun. Nggak mesti harus di dokter spesialis yang kita langganan, karena waktu sangat berharga. Kalau sudah dehidrasi berat, harus sesegera mungkin mendapatkan penanganan rehidrasi menggunakan cairan infus. Nggak cukup, cuma minum aja ya. Jadi jangan sampai berat ya Bunda ya. Harus diperhatikan ini kalau misalnya udah mulai matanya cekung, kering bibirnya, pipisnya jarang gitu. Dah, jalan aja. Konsultasi aja sama dokter. Ini sekarang kan gampang, konsultasi sama dokter itu bisa lewat online. Nah, untuk pencegahannya supaya tidak sampai sejauh itu, apabila anak mengalami diare atau muntah, pokoknya setiap dari muntah kasih aja setengah gelas. Setengah gelas itu sekitar 100 cc atau seperempat lah paling tidak gitu ya. Kalau untuk anak di bawah 1 tahun. Tapi kalau udah di atas 1 tahun, boleh setengah gelas langsung atau 1 gelas langsung setiap dia habis diare ya, BAB cair. Tapi kalau udah rasanya kayak tadi saya bilang matanya cekung nih, bibirnya kering, kencingnya udah warna kuning gitu, harus lebih dari itu. Bahkan 3 jam pertama itu harus segera dipenuhi kebutuhan cairannya yang udah keluar. Nah, itu biasanya pakai hitung-hitungan dari tenaga kesehatan, itu kita pakai tergantung berat badan anak.
tergantung berat badan pasien. Jadi kalau misalnya anaknya udah gede, ya tentu kebutuhan cairannya akan beda sama anak adik-adiknya yang masih sekolah dasar. Anaknya misalnya obesitas, ya tentu kebutuhan cairannya juga akan beda ya. Jadi konsultasiin aja. Dan kalau berat, segera dibawa ke rumah sakit. Supaya apa? Supaya terrehidrasi dengan segera. Kalau muntah gimana, Dok? Oh, tetap bukan halangan untuk memberikan cairan kepada anak. Justru harus. Kalau muntah ya kita harus kasih. Cuman kalau orang Bali bilang betek-tegan dungun, istirahatin dulu misalnya kayak 5 menit gitu biar nggak langsung habis dikasih langsung muntah lagi kayak gitu. Jadi perlahan-lahan, konstan, misalnya 1 sendok demi 1 sendok. Itu kalau dulu tuh anak saya pernah kayak gitu, harus benar-benar sabar. Tapi kalau Bunda saya yakin pasti di sini tingkat kesabarannya tinggi karena sudah terlatih. Sejak kita muda kita dilatih untuk mengatasi PMS ya setiap bulan nyeri haid. Nah, masak nanganin anak kecil aja nggak bisa. Harus banyak akal ya Bunda ya, mulai dari ngerayu, kemudian ya sambil nonton, pokoknya cari akal supaya anak mau minum cairan yang banyak. Itu pesan saya, dan ini sumbernya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Untuk waktu saya persilahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Dokter Fani, lengkap sekali ya penjelasan Dokter Fani apa yang para bunda mesti lakukan bila hal-hal seperti ini terjadi di rumah. Hingga jangan menunggu untuk sesuatu yang lebih buruk terjadi. Kita bisa mengantisipasinya, memberikan dulu pertolongan pertama. Bila tidak ada perbaikan, pastinya kita akan membawa ke fasilitas kesehatan. Yang penting buat para bunda jangan panik ya, Dokter Fani ya. Sudah tahu ilmunya, paham. Terus kalau seumpamanya tahu juga rumah sakit atau fasilitas terdekat sehingga bisa memperhitungkan kapan saatnya untuk membawa para buah hati ke pertolongan terdekat, Bu. Tapi yang penting, yang satu lagi pesan saya sih, biasanya para bunda pada panik nih, Dokter Fani kalau umpamanya nggak tahu. Nanti juga slide-nya boleh dibagi ya, Dokter Fani ya, biar para bunda bisa baca gitu. Iya, jadi kita sudah dapat gambaran secara umum apa yang terjadi di luar sana, keadaan pandemi, endemi, terus apa yang mesti kita lakukan di rumah bila terjadi sesuatu. Tentunya akan banyak pertanyaan ya dari para bunda ini. Kita memasuki sesi tanya jawab. Di chat room sudah ada beberapa ya. Tapi kami ke yang raise hand dulu. Ada yang raise hand ini? Para bunda, silakan. Silakan, siapa? Mbak Rosta, dibuka mic-nya saja, silakan Bunda. Silakan ke Dokter Fani ya. Ya. Pertanyaannya. Dokter Fani. Ya, kita sama-sama di Bali nih Dok ya, tapi di Tabanan, saya di Badung. Oke, Ya, Dok, terima kasih sekali ya Dok untuk informasinya tuh sangat-sangat berguna. Saya ibu dari 3 anak. Saya ingin mengetahui tentang yang dehidrasi itu tadi ya Dok. Untuk anak berkebutuhan khusus, yang menderita epilepsi, itu apakah ada istilahnya dosis tertentu untuk mengkonsumsi cairan yang mengandung elektrolit tadi, Dok? Apakah sama dengan anak lainnya, ataukah ada dosis khusus atau perlakuan khusus gitu, Dok? Terima kasih, itu saja, Dok. Selamat sore. Silakan, Dokter Fani. Oke, Ibu Rosta. Pertanyaan menarik banget. Untuk anak kebutuhan khusus itu tidak membutuhkan dosis khusus. Karena yang ini adalah cairan, bukan obat tertentu ya, bukan obat ya. Meskipun kalau sebenarnya ada beberapa dokter yang mereka menganggap bahwa kadang makanan cairan itu bisa dijadikan obat, ya, untuk orang-orang yang memang membutuhkan penyakitnya disebabkan oleh masalah nutrisi ataupun cairan. Jadi kalau untuk tahap awal tidak butuh pengaturan dosis khusus, tetapi itu dilihat dari berapa usianya dan juga berat badannya. Kalau untuk anak usianya di bawah 1 tahun, ya
nggak usah maksa anaknya langsung habis 1 gelas, nggak akan mungkin bisa, dan itu juga bengkang basangnya, nanti kembung perutnya. Jadi kita kasih 1/4 gelas aja, tapi 50 cc ya, tapi pelan-pelan pakainya sendok. Tapi kalau anaknya udah di atas 1 tahun, kita bisa mulai kasih antara 100 sampai 200 cc. Jadi kalau nggak kebayang itu 200 cc-nya berapa, 200 cc itu 1 gelas belimbing ya. Kayak air gelas kemasan itu sekitar 200 cc. Itu aja sih. Cuma nanti kalau misalnya rasanya udah lebih berat ya tentu minum aja sesering mungkin semampunya anak. Yang paling gampang ngelihatnya anaknya cukup apa enggak, lihat bibirnya kering enggak, matanya cukup enggak, kencingnya gimana. Kalau udah enggak kencing 6 jam, wah tanda-tanda ada tuh. Ini kebutuhan cairannya udah kurang banget, dan kadang kalau sudah berat banget, anak udah nggak mampu minum. Udah nggak sanggup, tenaganya nggak ada. Jadi minumnya itu lewat infus gitu ya. Jadi jangan sampai kebablasan. Jelas ya Bunda. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Tadi Bu Rosa dari Bali ya, 1 provinsi sama Dr. Fani. Kita ke Kerawang, ada Bunda Sri Mulyati. Silakan dibuka. Sri Mulyati ya, Bu. Ya, halo. Siti Mulyati. Oke, silakan Bunda. Halo Dokter Pani, izin bertanya ya Dok. Halo, silakan. Nah, peran orang tua di rumah tuh sedikitnya jadi guru di rumah. Bagaimana ya cara kita bonding sama anak dan menjaga kesehatan mental kita secara lahir batin, karena kan kita kan basically-nya bukan pengajar gitu. Takutnya anak nih salah kebawa emosi gitu, biar kitanya sehat gitu. Gimana ya, Dok? Oke. Ya. Silakan Dokter. Langsung aja Dokter Fani. Kalau menurut saya, yang harus diberesin itu dulu adalah orang tuanya. Maksudnya, orang tuanya harus punya kesehatan yang mental bagus dulu, supaya pada saat ada stresor atau tekanan yang datang kepadanya, dia tidak meluapkan dengan hal yang negatif. Tetapi justru tekanan itu ketika datang, sudut pandangnya berubah bahwa, wah, ini tantangan, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi, melewati tantangan ini, kayak gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau orang tuanya merasa bahkan sebelum punya anak sudah memiliki mental health issue, itu harus diberesin dulu. Karena jangan sampai, ini kalau untuk para bunda yang anaknya masih di dalam perut misalnya nih, ada yang lagi ikut. Jangan sampai pada saat anaknya udah lahir, kita masih punya kayak hal-hal yang belum kelar gitu. Jadi kayak masih punya gangguan cemas, masih punya depresi, masih emosional unstabil, itu jangan. Tapi kalau sudah terlanjur punya anak, dan saat ini stresornya tinggi, nah apabila bunda tidak bisa mengendalikannya secara sendiri, bisa minta pertolongan kepada orang yang dipercaya. Ya misalnya nih, kalau orang tuanya misal atau ibu mertuanya atau ibu kandungnya itu enak diajak berbagi dan bisa memberikan solusi, ya mereka bisa diajak untuk saling memberikan input kepada kita. Mah, dulu waktu saya kecil, bunda gimana nanggapin saya yang nakal gitu misalnya, atau misalnya nanya sama mertua kan gitu, dulu mas nakal nggak? Jadi biasa. Cuman kadang bonding antara kita dengan orang tua kita atau ibu, ayah mertua kita juga kadang ada yang kurang bagus, sehingga kayaknya nggak memungkinkan deh untuk nanya baik itu ke saudara ataupun ke orang tua. Ya udah, kita tanya ke profesional aja. Contohnya tanya ke psikolog atau ke dokter keluarga kalau pakai BPJS, atau bisa ke psikiater langsung. Nah, jadi nanti di situ ditanya, dipastiin dulu. Ini cuma stresor, masalah emosional biasa aja yang bisa ditangani dengan beberapa kali psikoterapi, atau memang sudah masalah kejiwaan yang membutuhkan terapi, sehingga ketika nanti anaknya misalnya, anak kan nggak selalu ikut
ini ya, nggak selalu ikut apa kata kita, karena anak juga memiliki keinginan atau kemauan bebas, kreatif. Nah, jadi supaya enggak pada saat anak kita itu enggak sesuai dengan keinginan kita malah kita nih lagi punya kayak bola api. Nah, yang lain pada kita lemparin nih, semuanya jadi ikut kebakar dan akhirnya rumah tangganya jadi tidak harmonis. Hubungan dengan pasangan nggak bagus, hubungan dengan anak nggak bagus, kayak gitu. Iya. Ya. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama. Ya, mungkin Dr. Fani ikut dengan webinar parenting ini juga bisa membantu, Dok. Dengan mendapatkan teman yang senasib, saling curhat, dan mungkin kalau ada serial webinar psikologi ya, yang ataupun itu tentang bagaimana sih menangani anak di era pandemi, soalnya situasi pandemi ini kan baru ya Dr. Fani ya, semua orang tua belajar, guru juga belajar, jadi memang Bunda Siti, bukan cuma Bunda Siti aja ya, saya di rumah juga mengalami begitu, bagaimana menemani anak bersekolah dengan ini ya, anak-anak kan kalau kita mungkin paham ya menggunakan teknologi, kalau anak-anak kan mungkin kemana ya, jadi satu PR juga gitu di antara Bunda yang kalau mungkin di rumah saja ataupun yang bekerja juga itu PR sendiri sih. Terima kasih Dr. Fani jawabannya, mungkin informasi itu juga berguna untuk Bunda yang lain. Saya ke Bunda-Bunda yang lain, masih ada nih bertanya? Dari RA Fusaparina, boleh dibuka mic-nya, Bunda, silakan bertanya ke Dr. Fani langsung atau mau ke Dr. Adi, masih di jalan sepertinya. Enggak. Silakan, Bunda. Sudah terdengar? Sudah, Bunda. Dr. Fani mau bertanya, tadi kan ada tabel yang tentang gejala dehidrasi tadi ya. Nah, itu di bagian pernafasan ada istilah takipnya. Itu apa? Kita kan awam nggak tahu. Itu apa ya? Yang di mana ya? Ya, oke. Langsung saya tanggapi ya, Dok ya. Izin. Silakan. Takipnu itu dia nafasnya cepat. Lebih cepat dari biasanya. Jadi lebih cepat dari normal. Nah, itu kalau yang slide sebelumnya itu saya jelaskan dengan sesak nafas. Pada saat batuk, ketika anaknya mengalami sesak nafas, sulit bernafas, atau nafasnya lebih cepat dari biasanya, kayak full gitu rasanya dadanya, dia sebagai kompensasi secara alamiah, tubuh itu pasti berusaha untuk mendapatkan oksigen. Itu cara memang sudah didesain oleh Tuhan supaya kita beradaptasi. Maksudnya dia berkompensasi dia tubuhnya. Kalau dia nggak dapat oksigen, dia akan berusaha semampunya dia. Kayak gitu dia bahkan. Sampai dadanya gerak-gerak kayak gitu. Nah, itu istilahnya takipnu ya Ibu ya. Maaf tadi saya agak buru-buru, takutnya waktunya soalnya dibatasi tadi presentasi 25 menit. Jadi kalau nafasnya lebih cepat dibanding biasanya, itu kita harus sudah mulai waspada. Dalam waktu jangka panjang, lama atau kadang kan anak tuh batuk menggeh gitu kan. Terus nggak begitu, atau dalam takipnya itu dalam waktu lama gitu. Pada saat anak istirahat ngukurnya. Jadi ngukurnya itu jangan pada saat misalnya habis anak lari-lari gitu, habis itu dicek temperaturnya pasti tinggi, nafasnya pasti ngos-ngosan, tensinya pasti naik. Nah, jadi untuk ngukur itu harus dalam istirahat dulu, misalnya 5 menit. Jadi jangan habis batuk, habis ngos-ngosan gitu langsung dicek. Sebelum batuk pun juga kalau memang dia sudah sesak akan terlihat nafasnya cepat. Nah, untuk angkanya kalau misalnya Ibu perhatian atau mungkin dulu ingat kita kayaknya belajar biologi itu disuruh sama Pak Guru untuk menghitung berapa kali nafas per menit. Ingat nggak dulu? Nah, Bunda bisa hitung 1 menit berapa kali. Kalau untuk yang udah dewasa, anak SD, SMP kita gitu, dia nafasnya biasanya antara 16, 14 juga bisa, sampai 20 kali per menit. 1, 2, kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sesak, pasti lebih cepat. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bunda. Kita ke pertanyaan keempat ya.
Ada Bunda Yulistia dari Bandung nih, Dokter Fani nih. Silakan Bunda Canda, silakan. Boleh? Boleh dibuka mic-nya? Boleh dibuka sendiri kok, Bunda. Ingin bertanya? Atau kita ini pertanyaan dari chat dulu ya, Dokter Fani. Ini ada dari chat sih bertanya, apakah COVID ini tergolong penyakit endemi? Apa beda outbreak, endemi, pandemi, dan endemi? Apakah terlalu dini menyediakan pengetatan yang seperti sekarang? Terus yang ketiga, apa yang berubah dalam keseharian kita, Dok? Oke, kalau untuk COVID saat ini masih pandemi ya. Yang menentukan itu nanti adalah dari WHO, meskipun dari pemerintah kita sudah menyiapkan skenario, tapi untuk saat ini masih pandemi. Artinya di seluruh dunia masih ada, kasusnya juga ya meskipun sudah rata-rata pada turun nih ya, tapi ancaman masih ada untuk naik lagi, sehingga tunggu yang lain beres dulu ya, jadi sabar. Kemudian apakah itu untuk perbedaan dengan endemik pandemik ya tadi udah dibahas ya dokter ya. Intinya kalau dia masih di lokalan di situ aja itu bisa dibilang endemi ya, atau dia udah ke seluruh dunia. Nah, itu kita bisa bilang pandemi. Pan itu artinya semua. Nah, ya. Kalau misalnya dia menyebar cepat tapi masih ya belum semua daerah kena, cuma daerah negara-negara tertentu aja dan sedikit jumlahnya, itu kita bilang outbreak ya, bisa dibilang outbreak, juga bisa dibilang satu lagi tadi apa? Apa sih dok yang berubah dalam keseharian kita? Mungkin new normal kita ini sekarang ngapain ya dok? Oke, kalau untuk new normal itu kalau menurut saya sih ya, kita harus lebih sehat kebiasaannya, pola hidupnya. Tadi ada 11 macam yang saya sampaikan, itu harus menjadi kebiasaan baru. Mulai dari memperhatikan nutrisi, memperhatikan status gizi ya, kemudian juga kebiasaan merokok, olahraga, istirahat yang cukup, pengelolaan stres, macam-macam. Kayak gitu. Jadi itu semua harus dijadikan kebiasaan baru. Meskipun teorinya kita udah tahu lama. Gitu. Dok, emang banyak perubahan ya dok, dua tahun terakhir ini. Dari pola hidup kita, cara berkomunikasi kita juga adalah yang sekarang tidak biasanya tidak biasanya kita pembelajaran jarak jauh, sekarang sangat terbiasa ya menggunakan teknologi Zoom. Ibu-ibu biasanya ketemu arisan, sekarang arisannya melalui Zoom aja gitu, makan-makan sendiri di rumah. Nah, ada satu dari Bunda Evelyn. Gak apa dok, ini ya karena banyak pertanyaan ke dokter Fani semua nih, saya dokter Adi belum masuk juga. Tapi Dokter Fani bisa menjawab semua pertanyaannya ya Dokter Fani ya. Maaf tadi minum keselak. Iya dok. Bunda Evelyn boleh? Selamat sore. Selamat sore host. Terima kasih. Selamat sore Bunda. dokter. Ya, dok, saya ada 2 pertanyaan ya, singkat ya, biar yang lain kebagian. Yang pertama dok, bagaimana membedakan demam biasa dengan demam yang disertai dengan kejang? Apakah biasanya kalau menurut pengalaman yang lalu katanya demam kejang itu ada yang bilang normal-normal aja, ada yang bilang itu berbahaya. Jadi dari segi mana dianggap itu tuh sangat berbahaya dok? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau lagi sakit kan biasanya anak-anak tidak nafsu makan. Kita orang tua sampai pusing maunya bakmi. Apakah boleh dikasih yang penting dia makan gitu loh dok? Atau jangan, kita harus tetap ngikutin aturan yang agak kaku, harus sayur, buah, dan sebagainya. Padahal dia nggak suka gitu loh dok. Mungkin ada tipsnya ya. Terima kasih dokter, salam sehat. Salam sehat ya. Saya langsung jawab ya dokter ya. Jadi kalau untuk demam yang biasa sama demam kejang ya, atau kejang demam, ya kita lihat apakah demam itu disertai kejang atau tidak. Apabila dia demam aja atau demam akibat apapun, entah itu flu, COVID, DB atau apa, ya,
Kalau tidak sampai mengakibatkan kejang, dia bukan kejang demam namanya. Nah, untuk kejang demam ini sendiri bisa mengikuti penyakit-penyakit yang lain, misalnya karena infeksi virus atau karena infeksi bakteri, si anak menjadi demam tinggi. Nah, pada saat demam tinggi itu, anak balita terutama dia rentan. Dia lebih rentan karena ibaratnya kayak setting-settingannya di sini belum sebagus orang dewasa, ya. Jadi dia akan mengalami kejang. Nah, pada saat apa dikatakan kejang? Nah, dia biasanya mengalami hentakan gerakan involuntary yang dia secara tidak sadar, dan biasanya beberapa detik sampai beberapa tergantung tingkat keparahannya. Kalau yang kejang demam biasa, maksudnya yang nggak parah-parah banget, itu biasanya 15 detik, tapi setelah itu diem dan biasanya lemes. Nah, pada saat itu harus dibawa ke dokter. Biasanya kalau pada saat itu juga mendelik kayak gitu matanya. Dikatakan bahaya apabila dia mengalami 2 kejang di saat yang hampir berurutan nih, dan di saat antara kejang pertama, antara kejang kedua, nggak ada masa sadarnya. Jadi dia masih kayak nggak sadar gitu. Nah, itu kalau udah 2 kali ada kejang, anaknya harus dibawa ke UGD, ya, gitu. Apakah berpengaruh nanti pada saat usia dewasa? Nah, biasanya kalau dia kejang demam pada saat balita, nanti dewasanya gede nggak masalah, nggak ada ngefek apa-apa. Ada kok banyak dokter saya pintar-pintar teman-teman itu dulunya kayak gitu, cuma nggak apa-apa. Beda halnya apabila dia kejang tapi nggak isi demam. Nah, itu perlu kita pertimbangkan. Harus dicari tahu lagi tuh, harus diperiksakan lagi ke dokter atau dokter anak. Apakah ada masalah misalnya di otaknya, entah itu misalnya kayak mudah-mudahan nggak ya, tumor, infeksi otak, infeksi selaput otak, kemudian juga masalah kelistrikan otak seperti epilepsi. Nah, itu yang harus kita cari tahu. Jangan hanya berhenti di pengobatan, harus cari tahu penyebabnya apa. Kemudian pada saat anak sakit, nggak usah terlalu strict ya Bunda ya. Karena yang pertama, ya, yang penting kalori masuk. Kalori, jadi gizi itu kita bagi menjadi 2 kategori besarnya. Ada namanya nutrisi atau nutrien yang makro, ada nutrien yang mikro. Makro itu ya kita butuhkan dalam jumlah yang banyak. Misalnya kayak karbohidrat, protein, lemak. Nah, ini yang kita dapatkan dari makanan pokok, Bunda. Entah itu nasi, kalau Bundanya selalunya makan nasi. Saya masih makan nasi sih ya, kalau makan roti nggak bisa kenyang. Kemudian juga kentang, umbi-umbian, nah kayak gitu. Itu bisa dikasih makan anaknya. Kalau anaknya nggak mau makan nasi, nggak mau makan bubur, kasih kentang mah nggak apa-apa. Mau dibikin salad, apa gitu bisa. Ya, lemaknya kuah, bakso, rawon, apa aja kasih boleh. Yang penting anaknya dapat yang makronutrien itu dulu, karena itu sumber tenaga yang utama. Kalau untuk buah-buahan dan lain-lain kita bisa akali, Bunda. Kalau misalnya nggak dapat dari buah, anaknya misalnya lagi makannya pahit nih mulutnya gitu, ya nggak bisa makan buah, apa padahal kita udah sodorin jus, salad, es buah apa gitu, kasih suplemen ya mau nggak mau. Jadi kebutuhannya tetap terpenuhi, tetapi dengan suplemen. Nah, itu biasanya dokter pasti akan resepin juga dalam pengobatan. Karena rata-rata kalau lagi sakit pasti nggak enak makan. Gitu ya, Bunda ya? Bunda Evelyn cukup jelas ya penjelasan dari Dr. Fani. Jadi intinya nggak perlu panik dan mungkin bisa baca-baca slide-nya Dr. Fani ya. Itu jelas banget tuh, bahasanya juga bahasa yang mudah dipahami oleh para Bunda. Ya Dr. Fani boleh ya dibagi materinya dan mungkin kita akan buat kelas khusus lagi nih Dr. Fani untuk webinar ataupun tanya jawab parenting khusus nih Dok, mengingat banyak pertanyaan dan interaktifnya para Bunda siang ini. Nanti kita akan pikirkan lagi ya, mudah-mudahan teman-teman Pokari bisa mensupport lagi ya. Nah, siang ini juga telah hadir brand representatif Pokari Sweat, Mbak Desi Pratiwi. Mbak Desi hadir? Hadir, Dok. Mbak Desi ini tim saintifik Pokari Sweat akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan demam dan dehidrasi. Ya, silakan Mbak Desi. Oke, saya izin share screen dulu ya. Sebentar.
Apakah slide saya sudah terlihat ya, Dok? Halo? Sudah, Mbak. Oh ya, oke. Oke, kita mulai ya. Jadi, selamat siang menjelang sore Bunda-Bunda semuanya. Tetap sehat, semangat ya Bunda di hari ini. Baik Bunda, perkenalkan. Yang maupun tadi sudah diperkenalkan juga ya oleh Dr. Rosita. Saya Desi Pratiwi, Scientific Expert dari Pocari Sweat, PT Amerta Indah Otsuka. Selama kurang lebih 20 menit ke depan, saya akan menemani Bunda semua nih untuk sharing tips dan mitos fakta terkait demam. Nah, Bunda, di masa pandemi sekarang yang akan menjadi endemi ya, kita sering paranoid ya, atau ketakutan nih ketika anak sudah mulai demam. Semoga saja kondisi ini semakin lebih baik dan kedepannya kita bisa hidup normal seperti sebelumnya. Baik Bunda, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung saja ya Bunda membahas terkait demam dan juga hidrasi. Apa saja sih yang terjadi saat demam? Bunda mungkin nggak sadar nih perubahan yang terjadi pada tubuh kita saat demam. Sebenarnya saat demam terjadi beberapa perubahan di dalam tubuh kita. Yang pastinya yang kita rasakan itu adalah naiknya suhu tubuh kita. Naiknya suhu tubuh mengakibatkan metabolisme di dalam tubuh juga meningkat. Akibatnya, tubuh akan mengeluarkan cairan lebih banyak dibandingkan pada saat sehat. Cairan tubuh kita ini keluar pada saat demam itu lebih banyak melalui urin, dikarenakan metabolisme tubuh yang meningkat saat demam, lalu melalui paru-paru karena adanya peningkatan laju pernafasan, dan juga melalui kulit atau pada saat kita berkeringat. Ditambah lagi nih, tadi juga udah telah disebutkan juga ya oleh beberapa moms bahwa ketika anak sakit itu biasanya nafsu makannya kurang gitu. Nah, ditambah lagi pada saat demam, kalau moms perhatikan, bahkan nggak cuma anak-anak, tapi kita juga cenderung untuk kurang minum. Pastinya dikarenakan kondisi mulut yang nggak enak, lalu juga lemes, dan juga nafsu makan yang turun. Nah, semua hal ini itu dapat meningkatkan resiko dehidrasi. Apa itu dehidrasi? Mungkin tadi juga telah disebutkan juga ya oleh Dr. Fani bahwa dehidrasi itu adalah kondisi di mana cairan tubuh kita yang keluar itu lebih banyak dibandingkan dengan cairan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, tadi kan kita dari tadi membahas demam ya. Demam itu sebenarnya apa? Demam itu adalah kondisi ketika suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius. Suhu tubuh normal kita itu antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Mungkin Bunda juga sudah sering ya sekarang mengukur suhu tubuh anak menggunakan termometer, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, ada beberapa fakta menarik nih terkait demam. Fakta pertama, 50% anak mengalami demam tinggi atau lebih dari 39,5 derajat Celcius. Berasa banget kan ya, itu panasnya bagaimana gitu. Ini sebenarnya dikarenakan infeksi virus dan atau bakteri. Lalu fakta keduanya, bahkan saat terkena demam berdarah denggi atau yang kita kenal dengan DBD, lebih dari 60% anak itu mengalami dehidrasi dan kehilangan ion tubuh. Nah, ngomongin dehidrasi nih, Bunda. Nah, sebenarnya dehidrasi ini dapat mengganggu proses penurunan suhu tubuh. Begitu pula sebaliknya. Ketika penurunan suhu tubuh itu tidak optimal, suhu tubuh akan terus panas dan pengeluaran cairan tubuh akan terus berlangsung, sehingga dapat menyebabkan anak itu akan dehidrasi. Seperti itu. Anak-anak juga bahkan lebih rentan mengalami dehidrasi. Kenapa? Karena di saat anak-anak demam, bisa jadi nih anak-anak tetap gerak aktif, nggak tiduran doang kan. Nah, itu yang dapat meningkatkan pengeluaran cairan tubuh, ditambah lagi mereka sedang demam. Nah, lanjut kita membahas terkait demam dan hidrasi. Di sini ada fakta menarik lainnya nih Bunda, bahwa pada saat demam, setiap suhu tubuh kita itu naik 1 derajat Celcius, kita kehilangan cairan hingga 12%. Sehingga ini resiko dehidrasi akan meningkatkan saat demam.
Cairan tubuh kita, seperti yang kita sudah ketahui ya, itu tidak hanya terdiri dari air, tetapi juga ada ion. Sehingga saat demam, kita butuh tambahan asupan cairan yang tepat, yang terdiri dari ion dan air. Berkisar 500 sampai 1000 ml atau 1 liter dari kebutuhan asupan harian biasanya. Nah, seperti yang tadi Dr. Fani juga telah sebutkan, ada beberapa tips ketika yang bisa Bunda lakukan ketika anak sedang demam. Yang pertama, berikan obat penurun demam sesuai anjuran dokter, bisa dari paracetamol ataupun ibuprofen. Nah, juga tadi Dr. Fani juga telah sebutkan ya, dilihat juga dari anaknya alergi atau enggak, seperti itu. Yang kedua, perbanyak minum, lebih baik minuman berion. Lalu yang ketiga, kompres dengan air hangat. Lalu yang keempat, perbanyak istirahat. Selanjutnya nih, kita mainan mitos dan fakta. Ini mungkin bunda-bunda semua bisa jawab ya di kolom chat. Nanti yang pertama jawab dan yang benar kita kasih hadiah. Untuk yang pertanyaan ini ya. Nah, mitos atau fakta nih bunda. Kalau demam harus pakai baju atau selimut tebal. Mitos, mitos, mitos. Wah, banyak ya yang jawab mitos. Oke. Ada yang jawab fakta kah? Sepertinya tidak ada ya. Kebanyakan jawabnya mitos. Oke, mitos ya. Ada yang jawab fakta. Oke. Jadi yang benar itu adalah, kita lanjut, mitos. Jadi sebenarnya yang benar adalah mitos. Tadi yang jawab pertama itu saya lihat Nur Fadila Marsyam ya. Oke, nanti dari Makassar. Oke, nanti akan mendapatkan hadiah dari panitia ya. Selamat Ibu Nur Fadila. Oke, kita lanjut lagi ya ke mitos atau fakta yang ini. Jadi kalau demam harus pakai baju atau selimut tebal. Sebenarnya mitos. Kenapa? Karena memakai selimut atau baju yang terlalu tebal itu tidak baik karena akan mengganggu mekanisme tubuh dalam mengeluarkan keringat dan panas tubuh. Lebih baik tetap berada di ruangan sejuk, menggunakan baju yang longgar, selimut yang tipis agar anak merasa nyaman. Serta jangan lupa nih Bunda, perbanyak minum cairan yang mengandung ion. Tapi hal ini beda ketika anak sedang menggigil. Biasa kan kadang ketika mau demam itu suka menggigil kan. Nah, menggigil itu sendiri adalah kondisi saat sebelum demam. Nah, pada kondisi ini Bunda tetap oke untuk menggunakan baju tebal atau selimut agar anak tetap merasa nyaman. Lanjut ya, ke mitos atau fakta. Kalau demam harus minum air hangat. Ayo, mitos atau fakta? Mitos, mitos, fakta. Ada yang jawab fakta, ada yang jawab mitos. Masih kebanyakan mitos ya? Atau ada juga ya masih fakta? Oke, kita tutup. Oke, kebanyakan saya lihat di mitos ya, masih kebanyakan di mitos. Jawaban yang benar adalah mitos. Nah, pada saat demam, tubuh kita kan sudah mengeluarkan cairan tubuh lebih banyak ya, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, jika ditambah lagi dengan konsumsi air hangat, maka cairan tubuh kita akan keluar lebih banyak lagi, yang dapat mengakibatkan terjadinya resiko dehidrasi yang lebih cepat. Sedangkan yang kita tahu tadi, bahwa dehidrasi ini dapat mengganggu penurunan suhu tubuh. Jadi, sebaiknya pada saat demam, minum dengan minuman yang suhunya suhu ruang atau juga dingin, sehingga asupan cairan pun juga lebih banyak. Sebaiknya jangan lupa juga minum yang tepat, yaitu minuman yang mengandung ion. Karena pada saat demam, cairan tubuh kita yang keluar itu juga mengandung ion. Yang terakhir nih, ini juga telah dipaparkan juga ya sama saya tadi. Kalau demam baiknya dikompres atau mandi dengan air hangat. Mitos atau fakta? Fakta, mitos. Oke. Banyak ya langsung. Oke. Fakta, oke. Ada yang jawab mitos, ada yang jawab fakta. Oke. Seimbang ya, kebanyakan ini ya. Rata jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Ini jawabannya yang benar fakta. Sebenarnya tadi juga udah disebutkan ya oleh Dr. Fani bahwa mengompres atau mandi dengan air dingin memang dapat menurunkan suhu tubuh, tapi hanya sementara aja dan bahkan dapat menyebabkan tubuh jadi menggigil karena kompresnya kalau pakai air dingin seperti itu.
Kita lanjut ya. Minum yang tepat saat demam nih. Salah satunya dengan minuman elektrolit isotonik seperti Pocari Sweat. Kenapa? Karena yang pertama, Pocari Sweat ini serupa dengan cairan tubuh, mengandung air dan juga ion. Mungkin kalau Bunda bisa cek di label Pocari Sweat itu ada tulisan kation, anion, ada tulisan Na+, K+, lalu juga ada Cl-. Itu artinya kation, anion, dan tadi yang saya sebutkan Na+, itu adalah ion. Seperti itu. Lalu yang kedua, Pocari Sweat ini lebih cepat diserap oleh tubuh. Ini ada hasil penelitiannya yang akan saya bahas selanjutnya. Lalu yang ketiga, Pocari Sweat ini meningkatkan keinginan untuk minum karena rasanya yang enak dan juga dapat mempercepat proses hidrasi. Proses hidrasi itu sendiri adalah proses kembalinya cairan tubuh ke kondisi yang normal. Ngomongin terkait Pocari Sweat yang komposisinya mirip cairan tubuh. Di sini saya mencoba untuk membandingkan antara komposisi ion Pocari Sweat dan juga ion keringat yang merupakan salah satu cairan tubuh kita ya. Di sini terlihat ya bahwa Pocari Sweat dan keringat sama-sama mengandung ion. Ada Na+, ada K+, Ca2+, Mg2+. Ini yang membuktikan bahwa Pocari Sweat dan cairan tubuh kita mengandung ion. Dan di sini range angkanya juga tidak beda jauh ya, bahkan masih berada di dalam range keringat. Nah, Pocari Sweat ini dibuat berdasarkan penelitian ilmiah yang konsep awalnya ingin membuat minuman untuk mengembalikan cairan dan ion tubuh. Selanjutnya, ini ada penelitian yang melihat penyerapan Pocari Sweat. Ini penelitian ini dilakukan di Cina, jadi pesertanya itu dibikin dehidrasi dulu nih sama si penelitinya. Lalu mereka diberikan 3 jenis minuman. Ada ion drink atau Pocari Sweat, lalu juga ada air putih, dan juga ada teh. Dan di sini terlihat ya bahwa Pocari Sweat ini lebih baik ya dalam mengembalikan volume plasma atau plasma darah yang merupakan salah satu indikator hidrasi tubuh dibandingkan dengan air dan juga dibandingkan dengan teh. Untuk membuat Bunda yang lebih yakin lagi akan manfaat Pocari Sweat, Bunda bisa mengakses hasil penelitian ini loh pada publikasi ilmiah yang telah diakui dalam bentuk jurnal internasional seperti yang tercantum di bawah ini. Sekian tips dan mitos fakta dari saya. Semoga dapat membantu Bunda. Jangan ragu Bunda untuk tetap selalu simpan Pocari Sweat di rumah sebagai tips anti panik saat anak demam, atau bisa dibilang sebagai langkah awal Bunda jaga cairan tubuh anak saat demam. Terima kasih. Mungkin kita langsung next ini ya, tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, ada yang bertanya secara live ya. Ibu Canda Yulistia, silakan. Ibu Canda Yulistia? Soalnya raise hand. Atau kalau enggak, saya coba baca. Atau Ibu R.A. Kusaparina, silahkan Bu. Maaf Bu, masih di mute. Halo. Halo. Oke. Halo. Ya, Dok, mau tanya. Kalau Pocari Sweat itu bisa aman diminum untuk anak dari mulai berapa tahun atau ya berapa tahun? Oke. Untuk anak. Oke. Iya. Sama ini Bu, maaf. Kalau dicampur misalnya udah minum Pocari Sweat, terus kita mau minum obat yang lain, apa boleh? Oh, oke. Baik, ini Bu Canda ya tadi? Bu Canda Yulistia ya yang nanya? Ya, Canda. Oke. Ya, betul. Oke, terima kasih banyak Bu Canda Yulistia. Iya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Usia berapa sih Pocari Sweat boleh dikonsumsi sama anak? Sebenarnya itu mulai dari usia 1 tahun ke atas. Kenapa? Karena pada saat usia anak 1 tahun ke atas itu sudah boleh mengonsumsi
makanan keluarga seperti kita biasanya gitu. Nasi, lalu juga dengan lauk pauk, dengan sayuran, dan juga minum-minuman seperti biasa juga gitu. Nah, lalu yang kedua pertanyaannya, boleh nggak sih dikonsumsi bersama dengan obat? Iya. Halo? Iya. Iya. Jadi sebenarnya Pocari Sweat itu kita anjurkan tetap minum obat itu bersama dengan air putih atau plain water. Tetapi jika ingin meminum Pocari Sweat dengan obat, maksudnya ada jedanya, itu boleh kita sarankan sekitar 30 menit sampai 1 jam jedanya antara konsumsi Pocari Sweat dengan juga obat seperti itu. Apakah jelas? Sudah jelas, Ibu. Terima Oke. kasih. Terima kasih banyak, Bu Canda. Selanjutnya, Bu R.A. Kusaparina tadi. Saya ask to unmute ya. Okay. Nah, maaf Mbak, ternyata sudah dijawab. Saya tadi pertanyaannya, jedanya berapa jam? Oh, oke. Sudah dijawab ya, udah. Iya. Oh, oke. Baik. Terima kasih banyak, Bu. Selanjutnya mungkin, mumpung masih ada waktu, kalau tidak, coba saya. Ibu Evelyn? Atau Bu Siti Mulyati, Bu? Kalau tidak, saya coba baca yang masuk dari link pertanyaan ya. Oke. Apakah ada batasan minum Pocari Sweat? Apakah komposisi aman untuk dikonsumsi anak di bawah 3 tahun? Batasan minum Pocari Sweat itu tidak ada ya. Jadi Pocari Sweat itu tidak ada batasan minum Pocari Sweat dalam seharinya. Pocari Sweat itu merupakan minuman yang komposisinya mirip cairan tubuh karena terdiri dari ion dan air. Dianjurkan minum Pocari Sweat itu untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang, yang dapat disebabkan oleh aktivitas sehari-hari seperti cuaca panas, selalu olahraga, ataupun kondisi yang menyebabkan keluar keringat berlebih seperti ketika suhu tubuh meningkat ya, ketika demam. Pocari Sweat dapat diminum kapan saja untuk menjaga tubuh terhidrasi dengan baik. Lalu juga tadi yang komposisi aman untuk usia di bawah 3 tahun, jawabannya aman untuk dikonsumsi 1 tahun ke atas ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Coba saya ask to unmute Ibu Evelyn. Saya sudah ask to unmute. Oke. Halo, Kakak. Iya. Selamat sore. Selamat tadi sore. nggak bisa unmute. Bagaimana mau bicara? Susah. Semua kan peserta di mute kan ya. Ya udah Kak, saya langsung aja ke pertanyaan saya ya. Kak, apa sih sebenarnya isinya dari Pocari Sweat? Kan dibilangnya ada ion positifnya. Terus selain itu apa aja gitu loh Kak. Terus yang kedua, apakah itu aman ya buat orang yang punya asam lambung, kemudian GERD, sama ada kelainan di saluran pencernaan, itu aman nggak ya Kak? Sama yang ketiga terakhir nih Kak, kalau lagi sakit atau lagi sehat, berapa banyak yang boleh kita konsumsi dalam sehari? Terima kasih Kakak, salam sehat. Oke, salam sehat. Terima kasih banyak Bunda Evelyn. Iya, jadi yang pertama tadi terkait komposisinya ya. Jadi komposisi Pocari Sweat itu air dan juga ion. Itu sebenarnya komposisi Pocari Sweat bisa dilihat ya di label Pocari Sweat sendiri, ada tulisan air, lalu juga ada garam mineral lainnya seperti itu. Lalu juga yang kedua itu Pocari Sweat buat yang itu Dok. Mbak, yang gastritis, gangguan lambung. Oh ya, oke. Boleh nggak dikonsumsi untuk yang memiliki gangguan lambung ataupun saluran pencernaan? Sebenarnya GERD atau MAH itu kan bukan karena makanan asam ya. Nah, tapi itu dikembalikan lagi ke masing-masing sensitivitas orang itu. Jadi memang ada beberapa orang yang sensitif nih terhadap makanan ataupun minuman asam. Tetapi ada juga yang biasa saja seperti itu. Nah,
Tetapi Pocari Sweat itu kan sebenarnya memang rasanya sedikit asam ya. Tetapi ion-ionnya ini ketika di pencernaan itu akan menghasilkan suasana yang basa atau tidak asam di lambung seperti itu. Lalu yang ketiga takaran ya, takaran ketika lagi sakit ataupun lagi sehat. Sebenarnya tidak ada takaran pastinya, jadi lebih dan juga tergantung kondisi sakitnya apa, lalu juga ada pembatasan cairan atau enggak, itu dikembalikan lagi ke masing-masing individu. Jadi ada baiknya jika ini ditanyakan ke dokter, dikonsultasikan lagi ke dokter ya. Baik, terima kasih Mbak Desi Pratiwi atas sharingnya dan tanya jawab ya tentang Pocari Sweat. Para bunda juga sudah paham ya kapan mengkonsumsi, di buah hati umur berapa nih bisa mengkonsumsi Pocari, umur berapa, terus berapa sih yang bisa dikonsumsi setiap hari. Tapi memang kadarnya tentunya tergantung dari umur anak, terus umpamanya kita sebagai orang tua juga yang mengkonsumsi juga disesuaikan dengan badan kita ya Mbak Desi ya. Kalau memang ada riwayat gastritis, gangguan lambung, mungkin sedikit hati-hati ya, karena memang Pocari agak sedikit asam. Nah, nanti Mbak Desi akan memilih nih pertanyaan terbaik dari para bunda. Kalau saya akan memilih yang bertanya kepada Dr. Fani ya. Tadi sudah ada 3 bunda yang memenangkan hadiah dari kami. Saya bacakan dulu ya, sambil Mbak Desi memilih 2 yang terbaik ya Mbak Desi ya. Nanti saya minta Mbak Desi sebutkan. Oke. Yang buat bertanya ke Dr. Fani sudah ada 3 pertanyaan terbaik. Yang pertama Bunda Siti Mulyati dari Kerawang. Pertanyaannya tadi cukup bagus ya, menambah informasi untuk para bunda yang lain. Terus ada bunda yang kedua, ada Bunda Evelyn dari Jakarta. Dan yang terakhir ada Arasis Ratnasari dari Tangerang. Jadi ketiga bunda ini akan mendapat paket hadiah dari panitia hari ini. Sedangkan untuk yang bertanya kepada Mbak Desi tentang Pocari, ini Mbak Desi, aku atau Mbak Desi yang mau ngomongin sendiri? Sebenarnya satu ya, Dok, karena yang satu itu tadi yang menjawab pertanyaan mitos fakta yang pertama ya. Tadi itu Bu Nur Fadilah Marsyam dari Makassar, lalu yang pertanyaan terbaik itu Bunda Olim Carolina dari Sidoarjo. Baik, jadi ada Selamat 5 bunda kepada bunda-bunda. Yang berbahagia ya hari ini, dan semoga selalu mengikuti ya webinar parenting kita ya Mbak Desi, karena kita juga rutin menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini dan tentunya dengan tema-tema yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada di lapangan. Baik, mengakhiri acara sore ini, saya ingin sedikit statement dari Dr. Fani nih. Dr. Fani masih bersama kita kan, Dr. Fani? Apa nih pesan-pesannya untuk para bunda menghadapi situasi yang saat ini? Karena juga tadi belum masuk ya Dok, maaf. Jadi pandemi itu endemis. Para bunda harus menyiapkan apa nih keadaan ini? Silakan Dr. Fani. Oke. Mungkin last statement dari saya bahwa sebenarnya apapun nanti keputusan dari pemerintah, yang penting kita harus bisa beradaptasi, kita harus bisa mengupayakan yang terbaik untuk keluarga kita. Karena kalau dari dulu-dulu sih memang setiap leluhur-leluhur kita udah pernah pandemi, mereka pasti bangkit. Nah, jadi kita pun juga harus bisa bangkit. Yang penting kita melakukan strategi-strategi yang tadi udah saya sampaikan. Pertama, vaksinasi, bukan hanya vaksinasi COVID aja ya, tapi vaksinasi yang lain, imunisasi anak juga dilengkapi semuanya. Yang kedua, itu pola hidup sehat. Jadi kalau selama ini mungkin pasangan, anak, orang tua, atau mungkin diri kita sendiri belum sehat, nah kebiasaannya itu ayo kita rombak. Ya, kemudian yang ketiga kita harus memiliki jaminan kesehatan. Syukur-syukur nanti kalau pada saat endemi kita kenanya ringan ya Bunda ya, tapi daya tahan tubuh orang kan beda-beda. Kadang kita udah booster aja bisa kena lagi, udah muda juga bisa kena berat. Nah, jadi
Itu 3 strateginya. Mudah-mudahan setelah diingatkan, Bunda jadi terpatri dalam hatinya sehingga bisa lebih menjiwai dalam mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk keluarga Bunda. Sehat selalu semuanya ya. Seluruh Nusantara nih udah ikut. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Dr. Fani, dan edukasi-edukasi seperti ini juga Dr. Fani sampaikan di sosial media ya Dr. Fani ya. Boleh follow lah Dr. Fani gitu. Dan mungkin ada serial-serial webinar lain yang akan Dr. Fani sebagai narasumber. Baik, yang terakhir juga kami minta Mbak Desi ada statement dari tim Pokari sendiri menghadapi keadaan ini, Dok. Dok lagi Mbak gitu maksud saya. Oke. Udah pada Mbak Desi. Silakan Mbak Desi. Jangan lupa Bunda, saat demam, tubuh kehilangan lebih banyak cairan ya, melalui keringat salah satunya ya, yang kita bisa rasakan. Sehingga kita beresiko dehidrasi. Jangan lupa jaga cairan tubuh saat demam dengan mengonsumsi minuman isotonik elektrolit. Salah satunya Pocari Sweat. Salam sehat semangat, semoga sehat selalu ya. Terima kasih Mbak Desi, semangat semuanya ya para Bunda. Untuk apapun keadaannya, kita keadaan pandemi, kita kan sudah endemi atau non normal pun, pokoknya kita semangat karena biasanya para bunda nih yang memegang kontrol terhadap keluarga, keputusan biasanya sama para bunda. Nah di akhir acara kita foto bersama dong. Boleh para bunda membuka kameranya dan coba itu cahayanya dilihat supaya bagus gitu foto-fotonya. Silakan Mbak Desi, Dr. Fani juga bergabung di foto ya, foto bersama kita. Sudah siap? Teman-teman panitia? Walaupun saya senyum loh, walaupun saya pakai masker. Oke. Dihitung ya. 1. Nah, 1, selanjutnya 2, ada berapa lagi nih? Terakhir ya, yang ketiga selalu senyum ya Bunda, karena kita nggak tahu kita ada di slide yang keberapa. Baik, terima kasih semuanya mengakhiri hari ini. Terima kasih ya atas partisipasi para Bunda yang dari siang sampai sore ini masih bergabung di acara ini. Kepada para narasumber, Dr. Fani, sama Mbak Desi, dan juga teman-teman panitia yang membuat acara ini bisa berlangsung. Saya, Dr. Rosita, undur diri, sampai berjumpa di webinar parenting berikutnya. Minum Pocari Sweat sebagai pertolongan pertama saat demam, agar tidak dehidrasi. Jaga ion, jaga kondisi. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Videonya. Oke. Saat suhu tubuh naik, cairan tubuh hilang lebih banyak. Pocari Sweat, jaga cairan tubuh. Otska. Dok,
kenapa kita bisa demam? Demam adalah cara tubuh berperang melawan virus dan bakteri. Saat demam, tubuh kehilangan banyak cairan. Jaga cairan tubuh lebih baik dengan yang berion. Oke, makasih dok. Pas anak saya demam, biasanya keringatnya tuh banyak, bajunya tuh sampai basah, bibir tuh sampai kering. Badannya lemes, muntah-muntah, aku panik dong. Apalagi musim pandemi gini, demam kan indikasinya jadi bisa macam-macam ya. Tapi saya nggak tahu tuh kalau demam itu bikin dehidrasi juga. Demamnya jadi lama deh turunnya. Nah, saya sadar, wah ini anak pasti dehidrasi nih. Makanya saya langsung kasih minum banyak ke anak saya. Setelah diperiksa dokter, kondisi anakku dehidrasi, tapi masih dibolehin pulang. Lalu dokter menyarankan anakku dikasih minum Pocari. Akhirnya setelah dari dokter, aku beli tuh Pocari yang gede, yang 2 liter. Untungnya anakku suka minum Pocari. Ya alhamdulillah, setelah dikasih minum, saya nggak perlu ke dokter lagi.